hasil best practice dengan judul Karya Ekoprint Tingkatkan Hasil Belajar dan Kreativitas Peserta Didik di Masa Pandemi. Latar belakang dari best practice ini yaitu bahwa kebijakan untuk peserta didik belajar dari rumah atau BDR mulai diberlakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo sejak hari Selasa tanggal 17 Maret tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Proses belajar mengajar selama peserta didik dari rumah atau BDR dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan, di mana pendidik dan peserta didik tidak berada dalam satu tempat yang sama. Materi yang biasanya disampaikan secara tatap muka sekarang disampaikan secara tatap maya. Agar penyerapan materi oleh peserta didik dapat maksimal, diperlukan proses belajar mengajar yang asyik, menarik, menyenangkan, bermakna, dan berkarakter. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan memanfaatkan komponen-komponen yang ada di lingkungan sebagai sumber belajar. Peneliti dalam best practice ini menggunakan Ekoprint karya peserta didik sebagai sumber belajar pada materi pengelompokan tumbuhan. Pemanfaatan komponen-komponen yang ada di lingkungan sebagai sumber belajar di masa pandemi memiliki beberapa kelebihan. 1. Tetap dapat melaksanakan physical distancing. 2. Tidak memerlukan biaya. 3. Memberikan kesan belajar yang unik bagi peserta didik. Dewan juri yang terhormat, seluruh peserta didik SMP Negeri 2 Silomerto sudah mengikuti pelatihan Ekoprint pada kegiatan pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021 untuk kelas 7 dengan narasumber saya Ibu Sundari. Pelatihan Ekoprint dilaksanakan secara online dengan media WhatsApp Group, video tutorial dari narasumber, dan praktek pembuatan Ekoprint dari rumah masing-masing peserta didik. Dengan demikian, masing-masing peserta didik SMP Negeri 2 Silomerto telah menghasilkan satu karya Ekoprint. Berikut merupakan karya Ekoprint dari peserta didik kelas 7F. Ini Ekoprint karya Hafid Khairul Mizan menggunakan daun dan batang tanaman jati yang tumbuh di pekarangan rumahnya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hasil belajar dari peserta didik kelas 7F pada materi pengelompokan tumbuhan melalui karya Ekoprint. 2. Bagaimana kreativitas dari peserta didik kelas 7F pada materi pengelompokan tumbuhan melalui karya Ekoprint. Manfaat best practice bagi peserta didik dapat memotivasi peserta didik untuk tetap menghasilkan karya di masa pandemi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Bagi guru, karya Ekoprint dapat dijadikan sebagai sumber belajar pada mata pelajaran dengan kompetensi dasar yang sesuai. Bagi sekolah, dengan adanya karya Ekoprint peserta didik, sekolah dapat menciptakan iklim karakter positif bagi warga sekolah. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka dalam best practice ini meliputi 1. Ekoprint. 2. Hasil belajar. 3. Kreativitas. Bab 3. Strategi pemecahan masalah dan pembahasan. PJJ dalam best practice ini menggunakan media WhatsApp Group, Zoom Meeting, dan Microsoft 365. Tahap-tahap pembelajaran meliputi 1. Tahap stimulasi. Pada tahap ini, guru mendata hasil karya Ekoprint dari peserta didik kelas 7F melalui WhatsApp Group
IPA. Diperoleh data bahwa seluruh peserta didik kelas 7F menghasilkan 1 karya ekoprint. Tahap 2, tahap identifikasi. Pada tahap ini, peserta didik menuliskan macam-macam daun atau bunga atau batang dari tanaman yang digunakan dalam pembuatan ekoprint. Tahap 3, tahap pengumpulan data. Karya ekoprint peserta didik dibawa ke sekolah untuk ditunjukkan pada narasumber bersamaan dengan pengambilan buku paket kelas 7 semester 1 pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan protokol kesehatan yang ketat. Tahap pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap ini menggunakan Zoom Meeting, di mana alamat link Zoom Meeting diberikan kepada peserta didik melalui WhatsApp grup IPA. Pada Zoom Meeting, pertama, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta rencana penilaian yang akan dilaksanakan. Kedua, guru mempersilakan peserta didik untuk mempresentasikan hasil karya ekoprint sesuai dengan materi pengelompokan tumbuhan meliputi kategori 1. Tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh. 2. Tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. 3. Tumbuhan berkeping 1 atau monokotil dan tumbuhan berkeping 2 atau dikotil, serta dilengkapi dengan kreativitas dari masing-masing peserta didik selama presentasi. Berikut rekaman Zoom Meeting ketika peserta didik melaksanakan presentasi. Astrian bagus, Reza kurang deket. Reza oke bagus, Mas Farid bagus, Aisyah keren, Sari sip, Mas Adit top, Mas Duta oke. Yuk, siapa yang mau presentasi pertama kali, Nak? Angkat tangannya. Daun puring juga memiliki 5 jari, memiliki menjari, tulangnya menjari dan sejajar yang disebut dengan dikotil, memiliki ciri dikotil. Ya, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Reni. Ibu berikan tanggapan dulu ya. Nah, untuk Mbak Reni tadi menjelaskannya sudah bagus sekali. Hanya saja tadi untuk daun itu, kalau daun puring itu menjari, ya Mbak Reni ya. Ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah menjari. Kemudian Mas Adit, Mbak Tiara, halo, silakan Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Hayuning Pratsna, nomor absen 30. Saya akan mempresentasikan tumbuhan singkong yang ada pada ekoprint. Tanaman singkong termasuk ke dalam tumbuhan berbuluh karena tanaman singkong memiliki akar, batang, dan daun. Daun singkong memiliki tulang daun menjari sehingga termasuk ke dalam tumbuhan dikotil. Tanaman singkong berkembang biak dengan umbi akar. Cara menanamnya dengan cara stek batang. Tanaman ini banyak sekali manfaatnya, seperti daunnya untuk dikonsumsi dan dibuat ekoprint seperti ini. Batangnya bisa digunakan sebagai pagar kebun atau dijadikan kayu bakar. Umbinya mengandung karbohidrat yang tinggi, dapat digunakan sebagai pengganti nasi. Sekian, terima kasih presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tahap 4, tahap generalisasi. Pada tahap ini, peserta didik dengan dibimbing oleh guru membuat kesimpulan di akhir Zoom Meeting. Selanjutnya, guru menyampaikan agenda kegiatan pada pertemuan berikutnya, yaitu ulangan harian dan pengisian angket kreativitas. Tahap 5, tahap evaluasi.
Tahap evaluasi berupa ulangan harian pengelompokan tumbuhan dan angket kreativitas. Ulangan harian pengelompokan tumbuhan berupa 10 soal pilihan ganda dan angket kreativitas berupa 5 pernyataan, di mana ulangan harian dan angket kreativitas dibuat dengan menggunakan Microsoft 365. Dewan juri yang terhormat, berikut perolehan nilai ulangan harian pengelompokan tumbuhan sebagai hasil belajar peserta didik kelas 7F. Nilai 100 dengan kriteria istimewa maksimal didapatkan oleh 6 peserta didik. Nilai antara 76 sampai 99 kriteria baik sekali optimal didapatkan oleh 18 peserta didik. Nilai 60,01 sampai 75 dengan kriteria baik minimal didapatkan oleh 3 peserta didik. Dan masih ada 5 peserta didik dengan nilai 60 ke bawah. Kriteria hasil belajar tersebut menurut Umar Hamalik 2004. Hasil belajar peserta didik kelas 7F pada materi pengelompokan tumbuhan memperoleh nilai rata-rata 81 berada pada kriteria baik sekali optimal. Nilai rata-rata 81 tersebut sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal atau KKM dari mata pelajaran IPA SMP Negeri 2 Silomerto sebesar 77. Selanjutnya, persentase dari angket kreativitas yang dikerjakan oleh peserta didik kelas 7F. Indikator 1 diperoleh 100% kriteria sangat baik. Artinya, seluruh peserta didik kelas 7F mengetahui cara memanfaatkan daun, bunga, dan batang dari lingkungan sekitar menjadi karya ekoprint. Indikator 2 memperoleh 78% kriteria baik. 78% peserta didik kelas 7F tidak merusak lingkungan saat mengerjakan ekoprint. Indikator 3 memperoleh 97% kriteria sangat baik. 97% peserta didik kelas 7F memanfaatkan waktu luang di rumah untuk menyelesaikan karya ekoprint. Indikator 4 memperoleh 91% kriteria sangat baik. 91% peserta didik kelas 7F menerapkan prinsip reuse, yaitu menggunakan kain polos yang sudah tidak dimanfaatkan lagi menjadi karya ekoprint. Indikator kelima memperoleh 88% kriteria baik. 88% peserta didik kelas 7F memahami bahwa hasil karya ekoprint mereka dapat digunakan sebagai sumber belajar pada materi pelajaran IPA materi pengelompokan tumbuhan. Peneliti menyimpulkan indikator kreativitas dari Nadiem Makarim 2020 dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 subbab pelajar Pancasila. Dewan juri yang terhormat, best practice ini sudah didiseminasikan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021. Bab 4. Penutup. Simpulan dari best practice ini yaitu 1. Bahwa hasil belajar dari peserta didik kelas 7F pada materi pengelompokan tumbuhan melalui karya ekoprint memperoleh nilai rata-rata 81 kriteria baik maksimal. 2. Kreativitas dari peserta didik kelas 7F pada materi pengelompokan tumbuhan melalui karya ekoprint memperoleh rata-rata persentase 91 kriteria sangat baik. Berikutnya saran. Dewan juri yang terhormat, PJJ dengan memanfaatkan lingkungan sekitar peserta didik sebagai sumber belajar dapat diterapkan di semua mata pelajaran baik di masa pandemi COVID-19 maupun tatap muka terbatas dengan kebiasaan baru serta tatap muka normal 100%. Dewan juri yang terhormat, demikian pemaparan best practice saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.